Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Putri dan teman saya Sumaya Alharti. Di sini kami akan membahas tentang penanganan kegawat daruratan maternal masa kehamilan. Sebelumnya, apa sih kehamilan itu dan apa sih penanganan kegawat daruratan itu? Jadi, kehamilan merupakan kondisi alami yang terjadi pada wanita setelah ada proses fertilisasi. Dalam perjalanannya, kehamilan bisa berjalan normal atau tidak. Ketidaknormalan yang dialami biasanya di usia muda kurang dari 22 minggu. Dapat terjadi perdarahan yang merupakan suatu tanda yang harus diwaspadai. Dan kegawat daruratan maternal dapat terjadi setiap saat selama proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Selanjutnya, prinsip dasar permasalahan utama diagnosa. Yang pertama ada menghormati hak pasien. Setiap pasien harus diperlakukan dengan rasa hormat tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Yang kedua ada guiltness atau kelembutan. Dalam melakukan pemeriksaan atau memberikan pengobatan, setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kelembutan. Menjelaskan kepada pasien bahwa rasa sakit atau kurang enak dapat dihindari saat melakukan pemeriksaan atau memberikan pengobatan, tetapi prosedur akan dilakukan selembut mungkin, sehingga perasaan sakit itu sedikit mungkin terjadi. Yang ketiga ada komunikatif. Petugas kesehatan harus berkomunikasi dengan pasien dalam bahasa dan kalimat yang tepat dan mudah dipahami. Selanjutnya ada hak pasien. Apa sih hak pasien? Yaitu hak-hak yang harus dihormati seperti hak pasien untuk menolak pengobatan yang diberikan. Selanjutnya ada merahasiakan status medik pasien. Selanjutnya ada dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting, sangat dibutuhkan oleh pasien. Karena itu, petugas kesehatan harus mengupayakan untuk memberikan penjelasan kepada keluarga tentang kondisi pasien. Selanjutnya ada penilaian awal. Penilaian awal adalah langkah untuk menentukan dengan cepat kasus obstetrik yang dicurigai dalam keadaan kegawat daruratan dan membutuhkan pertolongan segera. Lakukan anamnesa pada awal bersama dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Penilaian awal dibagi menjadi 3, yaitu periksa pandang, periksa raba, dan tanda-tanda vital. Periksa pandang yaitu pemeriksaan dengan melalui nilai kesadaran dengan tanda awal. Apakah dia koma, apakah dia kejang-kejang, gelisah, dan tampak kesakitan. Selanjutnya ada nilai wajah, yaitu pemeriksaan dengan tanda-tanda meliputi apakah pasien itu pucat, kemerahan, dan banyak keringat. Selanjutnya ada nilai pernafasan meliputi apakah nafasnya cepat, lambat, atau dia sedang sesak nafas. Selanjutnya ada nilai perdarahan, yaitu perdarahan yang keluar dari area vagina. Selanjutnya ada periksa raba, yaitu pemeriksaan dengan cara sentuhan. Contohnya, kita pegang kulitnya, terasa dingin atau sedang demam. Terus ada pemeriksaan nadi. Nadinya yaitu lemah, kuat, cepat, kecil, atau normal. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Selanjutnya penilaian klinik awal. Yang pertama ada anamnesis, yaitu anamnesis pasien atau keluarga. Yang kedua ada keluhan utama. Terus ada riwayat penyakit yang masih berhubungan dengan keluhan utama. Selanjutnya ada HPHT. Ada riwayat kehamilan sekarang, persalinan, nifas, lalu kondisi anak. Selanjutnya ada pemeriksaan umum. Selanjutnya ada penilaian keadaan umum. Selanjutnya ada penilaian tanda-tanda vital, pemeriksaan tubuh secara sistematis, pemeriksaan kepala, leher, dada, pemeriksaan perut,
dan pemeriksaan anggota gerak. Selanjutnya pemeriksaan obstetrik, yaitu pemeriksaan vulva, perineum, serviks, vagina, dan rahim. Pemeriksaan adeneksa, yaitu jaringan yang ada di sekitar rahim. Terus selanjutnya pemeriksaan HIS atau kontraksi, berapa lama frekuensinya, kekuatannya, relaksasinya, simetrinya, dan dominasi fundusnya. Selanjutnya ada pemeriksaan janin. Janinnya di dalam atau di luar rahim. Jumlah janin dan letak janin. Perhitungan presentasi janin. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan rujukan, yaitu ada stabilitas kasus rujukan atau kondisi bayi pada saat ditransportasi. Selanjutnya ada hubungan kerjasama antara petugas yang merujuk dan petugas di tempat. Selanjutnya ada umpan balik rujukan dan tidak lanjut kasus. Pasca rujukan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rujukan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan rujukan yaitu adanya komunikasi dua arah antara merujuk dan tempat rujukan. Tersedianya tenaga kesehatan yang mampu dan terampil selama 24 jam. Tersedianya alat kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan di tempat merujuk dan tempat merujuk. Tersedianya angkutan selama 24 jam. Selanjutnya ada tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan rujukan. Tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan rujukan yang pertama ada bagi petugas yang mengirim berupa persiapan rujukan yang memadai. Selanjutnya ada stabilitas keadaan vital janin atau bayi baru lahir selama bagi petugas yang menerima rujukan berupa penanganan kasus rujukan. Selanjutnya ada pembinaan kemampuan dan keterampilan teknis petugas puskesmas oleh dokter, spesialis kebidanan, dan anak dalam penata laksanaan kasus rujukan neonatus sakit minimal 1 kali sebulan. Selanjutnya ada indikasi rujukan pada neonatus, yaitu ibu hamil kurang dari 34 minggu dengan tanda-tanda persalinan partus lama, bayi berat lahir rendah kurang dari 2000 gram, tidak mau minum ASI. Selanjutnya ada tangan dan kaki bayi teraba dingin, gangguan atau kesulitan bernafas. Selanjutnya ada perdarahan atau tersangka perdarahan kejang-kejang. Selanjutnya ada pemberian obat-obatan. Yang pertama ada jenis obat, yaitu intravena, bila shock persiapan operasi, intramuskular, parolar. Obat pengurangan rasa nyeri, nilai kondisi pasien sebelum memberi analgetik. Obat analgetik yang direkomendasikan adalah morphine 10-15 mg intramuskular. Selanjutnya ada petidin 50-1000 mg yaitu intramuskular. Selanjutnya ada paracetamol 500 gram per oral. Selanjutnya ada stabilisasi penderita, yaitu stabilisasi penderita, pemberian oksigen, pemberian cairan infus intravena, dan transfusi darah. Pemberian obat-obatan yaitu antibiotika, analgetik, dan toksiotetanus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sumaya Alharti. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Widya Eka Putri. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu dokumentasi kebidanan. Wildan dan Hidayat menyatakan bahwa dokumentasi secara umum merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dimiliki oleh bidan. Dokumentasi kebidanan adalah suatu bukti pencatatan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien. Bidan dan tim kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi akurat, lengkap secara tertulis, dan tanggung jawab bidan. Model dokumentasi Kardex. Kardex merupakan pendokumentasian tradisional yang dipergunakan berbagai sumber informasi pasien yang disusun dalam suatu buku terdiri dari serangkaian kartu yang disimpan pada indeks atau file. Model dokumentasi POR, Problem Oriented Record. POR adalah suatu bentuk pendokumentasian pada sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien
data dengan menggunakan multidisiplin, mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota lain yang diperkenalkan oleh Launch dari Amerika Serikat. Data dasar berisi data subjektif maupun objektif yang telah pertama kali masuk RS atau diperiksa. Pengajian riwayat penyakit atau kesehatan, pemeriksaan fisik, pengajian ahli gizi, data dan penunjang hasil lab. Daftar masalah merupakan suatu daftar inventaris masalah yang sudah dinomeru menurut prioritas. Daftar masalah berisi tentang masalah teridentifikasi dari data. Daftar disusun secara kronologis sesuai dengan tanggal identifikasi, ditulis pertama kali saat bertemu dengan klien. Mencakup daftar masalah fisiologi, sosial-kultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi, dan lingkungan. Daftar ini berada pada bagian status klien. Tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan, dicantumkan pada nama orang yang menemukan masalah tersebut. Daftar awal rencana. Rencana asuhan ditulis dengan menyusun perawat atau bidan perawat atau bidan menulis instruksi cara asuhan. Perencanaan terdiri diaksonik, pengajian diagnostik, diperlukan usulan terapi khusus berdasarkan masalah, pengobatan, kegiatan tidak boleh dilakukan, penanganan secara khusus, observasi yang dilakukan, pendidikan klien, kebutuhan dengan untuk jangka panjang. Catatan perkembangan berisi catatan tentang perkembangan tiap-tiap masalah dapat berguna, SWOT subjektif, assessment plan, square, dan ditambah investasi, evaluasi, dan problem intervensi evaluasi. Keuntungan menyajikan data secara berurutan, mudah diidentifikasi, memudahkan perawat secara bagaimana informasi yang dicatat, format menyediakan proses penyatakan masalah, kejadian, perubahan, investasi, respon, atau hasil klien. Keuntungannya yang pertama ada potensial terjadinya pengumpulan data yang terargumentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal. Yang ketiga ada supervisa pencatatan tanpa data yang jelas, memerlukan pengajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah. Tindakan kepada klien memerlukan pengajian data dari berbagai sumber, menentukan masalah terhadap klien. Yang kelima ada waktu pemberian, memerlukan waktu yang banyak. Dan yang keenam, data berurutan mungkin penyulitan dalam interpretasi atau analisa. Dan yang terakhir, perkembangan klien sulit dimonitor. Diagnosa kebidanan. Daftar prioritas pengobatan sekarang atau yang sedang dilakukan, perawatan, diet, intravenous terapi, dan konsultasi. Model dokumentasi Kardex merupakan pendokumentasian yang dipergunakan berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam suatu buku. Contohnya terdiri data nama pasien, alamat, status perkawinan, sosial, dan agama kepercayaan pasien. Tes diagnostik, tanggal atau jadwal yang lengkap dengan hasilnya, kegiatan-kegiatan yang diperoleh berupa kegiatan sehari-hari, membahas tentang masalah kebutuhan klien, melakukan ronde setelah identifikasi atau peninjauan masalah klien, setelah diskusi dengan anggota tim kesehatan lain yang bertanggung jawab terhadap klien, setelah berinteraksi dengan klien dan keluarganya. Prinsip dokumentasi. Prinsip dokumentasi yang pertama, lengkap, teliti, berdasarkan fakta dan logis dan dapat dipercaya. Aspek legal dokumentasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wildan dan Hidayat, yang dimaksud dengan aspek legal dokumentasi adalah pembuatan
catatan yang harus berdasarkan standar asuhan kebidanan yang ditetapkan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dari gugatan hukum. Aspek legal dokumentasi. Ada 4. Yang pertama, tindakan sipil atau pribadi. Dan kedua, tindakan sipil ini berkaitan dengan individu, dengan isu antar individu. Dan yang ketiga, tindakan kriminal. Dan yang terakhir, tindakan kriminal ini berkaitan dengan perselisihan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.